bagi saya suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi karena itu saat pemeriksaan kesehatan saat itu saya pengen gagalkan karena saya ingat saudara-saudara saya di NTT, di Aceh, di Papua. Saya ngomong ngapain saya kampanye? Kalau saya kampanye kan saya tidak punya arti, saya tidak punya manfaat untuk orang lain. Saya katakan begitu. Saya batalkan, saya diperiksa, saya keluar. Takdir yang ada, itu takdir saat kita lahir dan takdir saat kita mati. Masih saat saya ketemu dengan orang KPK, Bu gampang sekali saya melihat kota itu korup apa enggak. Saya ngomong gimana caranya? Ya kita lihat aja kalau kotanya kotor pasti itu banyak korupsi. Jadi awalnya juga agak susah. Saya kan nggak bisa kampanye seperti kampanye ini coblos itu saya nggak bisa. Jadi yang saya lakukan meskipun itu juga di Surabaya adalah diskusi untuk bagaimana nanti mereka mimpi mereka tuh apa. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Tadi masalah digital aja masih banyak ketimpangan karena ngomongin Jawa Timur ini kan Surabaya yang begitu moncer, begitu maju, mungkin salah satu kota termaju di Indonesia. Tapi beberapa daerah lainnya itu benar-benar yang masih tertinggal kan Bu? Jadi nanti memang base saya kalau Tuhan mempercayai saya menjadi gubernur, base-nya layanan itu online dengan mobile apps. Jadi saya udah lakukan di Surabaya sejak tahun 2002 bahkan. Nah, karena itu saat itu saya Kabak Bina Pembangunan. Karena itu kita akan bantu untuk daerah-daerah yang blank spot dan kita fasilitasi tiap kantor desa itu dengan free wifi. Di daerah blank spot itu kalau memang diperlukan ya kita akan bangun menara-menara itu untuk memperkuat jaringan di kawasan itu. Saya udah lakukan saat Menteri Sosial bahkan di dalam hutan. Kita bisa gunakan satelit karena di Jawa Timur ini banyak terdiri dari pulau-pulau itu. Nah kalau biasanya kalau cuaca buruk kayak gitu kan susah. Nah karena sekarang teknologi sudah memungkinkan dan itu tidak mahal, maka kita akan langsung akseskan dengan satelit. Sehingga kondisi apapun mereka tidak harus terputus komunikasinya. Itu untuk akses internet Bu, salah satu yang penting juga di era sekarang. Masalah pendidikan, dulu kan Mas Dian juga cerita kan, di Jawa Timur ini kan kayak kadang tidak pemerataan pendidikan ya. Ada beberapa daerah, beberapa daerah kampusnya banyak. Ada satu daerah kadang tidak ada universitas, akhirnya mereka harus ke daerah lain gitu. Ada program Ibu untuk pendidikan untuk itu? Ya sebetulnya jangankan yang mahasiswa, yang SMP saja kemarin saya dengar masih banyak yang ijazahnya ditahan. Jadi di beberapa saat ini saya coba membayari ijazah yang ditahan. Bagaimana mungkin anak kalau SMP ditahan dia nggak bisa melanjutkan SMA. Kemudian yang SMA dia nggak bisa kerja yang SMK. Jadi itu di beberapa waktu ini saya minta tolong teman-teman nebus karena menurut saya itulah arti kemerdekaan. Saat mereka untuk sekolah saja tidak bisa, itu menurut saya belum sempurna kemerdekaan kita. Itu minimal. Tapi minimal yang kedua ya saat mereka butuh cari nafkah, mereka tidak kesulitan itu. Kemudian kesehatan. Kesehatan penting banget. Tiga itu. Kalau saya gini Bu Risma kan sepengetahuan kami kan Bu Risma ini memang awalnya memang resik-resik. Di Surabaya terutama orang semua sudah tahu Bu Risma siapa, resik-resiknya bagus. Lalu apakah treatment yang sama untuk ke Jawa Timur? Apakah dengan sama kayak gitu? Jadi begini, Pak. Resik-resiknya itu saya ingin sampaikan. Kalau kita mau bersih itu mulai dari hati, pikiran, bahkan niat pun itu harus bersih gitu. Kemudian jadi dari batiniah kita harus bersih, kemudian dari lahiriah yang nampak ini juga harus bersih. Kenapa? Karena dan itu ternyata terkonfirmasi saat saya ketemu dengan orang KPK. Bu gampang sekali saya melihat kota itu korup apa enggak. Saya ngomong gimana caranya?
Ya kita lihat aja kalau kotanya kotor pasti itu banyak korupsinya katanya gitu. Oh masa saya bilang gitu. Ya itu yang bisa mereka mungkin kasus-kasus itu mungkin mereka koneksikan dengan kondisi daerah itu. Parameternya cuma bersih itu tadi Bu. Paling gampangnya ya menurut orang KPK, tapi menurut saya awalnya dari niat. Dari niat, dari batin kita memang harus bersih. Karena kalau tidak bersih susah kita. Jadi mau apa ya? Misalkan mungkin bagi orang satu potong kue ini ya sekedar dia tidak lapar makan sepotong. Tapi bagi saya tidak. Sepotong kue ini apakah kalau dimakan jadi sehat apa enggak gitu. Artinya kalau saya misalkan menaruh anggaran ini 10 begini untuk bangun jalan. Apakah ini kemudian akan membuat warganya sejahtera? Itu saya hitung betul. Makanya saya selalu ngomong ke warga Surabaya, nanti saya akan bangun jalan ini ya. Tolong kalau masih ada sisa uang atau sisa lahan, itu pakai untuk usaha. Jangan kemudian digunakan untuk, saya sosialisasi terus menerus gitu. Jangan, kalau sudah berhasil, sudah kaya, silakan pergi keluar. Tapi kalau belum, tolong gunakan. Jadi saya bangun jalan itu ada artinya dan ada gunanya. Tepat sasaran. Ada manfaatnya. Karena banyak juga pembangunan yang nggak tepat sasaran kan. Iya, jadi karena itu tadi kalau kita diniati di sini bersih, di sini bersih, maka itu akan menjadi manfaat yang sebenarnya. Jadi kita dapat impact sama outputnya dapat. Iya sesuai ya. Kayak pembangunan bandara di Jawa Barat dibangun nggak ada yang masuk kan Mas. Berarti emang niatnya mungkin emang nggak tahu ya. Nggak tahu juga. Atau pembangunan infrastruktur di luar Jawa ternyata bukan untuk masyarakat, nggak butuh. Ternyata beda-beda. Yang penting tepat sasaran tadi Bu ya. Iya betul. Tapi yang paling challenging itu daerah mana Bu? Menurut Ibu setelah kan selama ini udah kemana-mana. Wah hampir semua. Hampir semua. Saya juga terutama yang daerah pinggir sana, jadi Trenggalek, Pacitan, kemudian daerah Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, even, kemudian Jember, kemudian seluruh Madura, dan beberapa wilayah Magetan, dan sebagainya. Berarti hampir semuanya Bu ya? Hampir semuanya. 10 tahun berarti. Iya. 5 tahun. Iya 5 tahun. Mau 10 tahun ini. Dia nggak pengen 3 periode Mas, nggak bisa. Maksud saya gini, selama ini kan orang Jawa Timur nih, orang Jawa Timur itu kesannya itu kalau ada apa-apa langsung dikeluarkan, langsung nggak usah pakai gini-gini. Nah, apakah dengan kemunculan Ibu ini sudah bisa menarik karakter asli masyarakat Jawa Timur bahwa kalau ada keluhan memang harus disampaikan dan Ibu jadi saluran yang tepat? Itu menurut Ibu bagaimana selama? Jadi awalnya juga agak susah. Saya kan nggak bisa kampanye seperti kampanye ini coblos itu saya nggak bisa. Jadi yang saya lakukan meskipun itu juga di Surabaya adalah diskusi untuk bagaimana nanti mimpi mereka tuh apa. Nah itu awalnya nggak ada yang mau tanya. Begitu saya coba ada satu orang, saya nyelesaikan masalah dia. Itu langsung yang lain keluar gitu, wah ngomong, bahkan kadang-kadang udah waktunya habis, saya harus pergi ke tempat lain, saya masih harus nemeni warga di situ. Sudah mulai memang saya dorong begitu karena sebetulnya itu kritik yang bagus untuk pemerintahan. Di Surabaya itu ada salah satu radio, itu yang setiap hari kritisi masalah kemacetan, masalah apa gitu. Bagi saya itu akan baik karena bagi saya untuk mempermudah birokrasi ini berubah. Jadi dengan alasan seperti itu gitu. Seperti itu kita nggak usah takut pada kritikan-kritikan, karena kalau kritikan itu bagus, kenapa enggak gitu? Karena kan itu untuk ngoreksi kita, untuk ngoreksi kita karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah kalau ini karakter Ibu Risma ini memang benar kayak ibu ya. Kemarin kan kita ngobrol Bu. Dan saya ngobrol dengan beberapa teman-teman yang di Surabaya, ada teman-teman bonek pun juga bilang Bu Risma itu ya ibu bonek gitu. Oh iya wong, saya kalau mereka gitu kan mau berantem ya aku nungguin sampai jam 1 pagi sampai jam 2 pagi. Nungguin pernah satu saat bonek itu ada yang meninggal satu. Aku tungguin di kamar mayat sampai jam 3 pagi. Aku nemeni mereka. Saya bilang nanti ya kalau dokter ngumumkan
itu penyebab kematian apa? Kalian nggak boleh bantah loh. Kalian harus terima. Dokter disumpah, saya bilang. Iya Bu, katanya gitu. Terus dokter ngumumkan bahwa itu terinjak. Kamu sendiri, teman-temanmu sendiri yang nginjak-nginjak dia. Dengan marah-marah gitu. Dia ngomong apa? Dia ngomong apa? Dia ngomong, enggak, saya enggak marah sama mereka. Justru mereka itu enggak, saya kalau enggak kondisi fatal yang merugikan masyarakat, saya enggak akan marah. Saya justru sama mereka. Jadi nanti saya ceritakan bagaimana. Terus setelah itu dokter ngumumkan. Terus dia jawab apa tuh anak-anak? Tuh keinjak-injak temanmu kan? Saya bilang. Jadi kamu jangan nuduh polisi, saya bilang. Saya ngomong gitu. Dia ngomong apa? Anak-anak bonek ini lucu. Iya Bu, itu bonek anyaran. Maksudnya apa? Saya bilang itu. Iya Bu, dia baru kali ini nonton bola. Jadi dia nggak tahu cara menyelamatkan diri. Ampun, Dana. Pernah suatu saat berantem, Arema bertanding ke Gresik. Nah, saat itu saya nggak ngerti. Pokoknya tiba-tiba ada anak pakai baju bonek di Gresik dikeroyok, meninggal. Waduh, dikepung sama ini. Saya ada di antara mereka. Saya diikuti sama mereka. Saya bilang, aku mau pakai toa. Karena kan bonek ribuan saat itu. Aku pakai toanya masjid. Anak-anakku, saya bilang, ayolah, saya bilang itu. Sekarang sudah ditangani kepolisian. Ayo, kalian jangan marah. Turun yang di atas kan ada di jalan tol. Nggak berhasil. Akhirnya aku keluar. Tahu, ternyata aku ditembak garis air mata sama Brimob. Kita sih, bukan aku. Kita semua lari. Bu, lari Bu, itu panas gitu kan. Aku nggak pernah tahu yang namanya gas air mata. Bener. Terus tiba-tiba aku didorong sama anak-anak. Ibu masuk sini. Saya didorong, ada kayak bank gitu kecil. Ibu masuk sini. Panas. Kamu gimana? Nggak apa-apa Bu, biasa katanya gitu. Terus aku masuk di situ. Terus keluar lagi. Terus aku mau jemput mereka yang di atas, tak suruh turun gitu. Aku diikuti sama mereka, berbondong-bondong ikuti aku. Terus habis itu, turun ya, turun nak, turun. Dia bilang, sudah ada polisi di atas, ayo turun kalian. Udah ada, pas turun, tembak lagi. Gas air mata, lari Bu, lari, tapi aku udah nggak bisa nyelamatkan mukaku merah, terus kena itu. Tapi kebetulan ada poliklinik, aku tungguin dia. Karena aku takut mereka marah sampai jam 2 pagi. Saya ngomong, udah ya, kan nggak mungkin ini udah jam 2 pagi. Ayo kita pulang. Akhirnya kita pulang sama-sama. Jadi menemani ya? Menemani, ya. Nggak bisa. Jadi saat kondisi seperti apapun, kita harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan dari masyarakat. Jadi saat terjadi banjir pun saya ada di tempat mereka. Jadi saat hujan deras gitu, saya masih keluar meskipun itu jam 1 malam, jam 2 malam. Kadang kan rumah saya kecil yang saya tinggal itu nggak bisa pakai parkir mobil dinas. Mobil dinas ada di rumah dinas. Saya naik taksi. Saya berangkat untuk lihat-lihat rumah pompa. Udah dijalankan. Waktu itu belum ada kamera sih. Sekarang udah tak pasang kamera di pompa-pompa itu. Jadi aku cukup lihat kamera, aku tahu pompanya dijalankan apa enggak. Berarti Ibu dulu kan sangat sukses 2 periode di wali kota Surabaya, jadi ibunya Surabaya lah ya, ibunya warga Surabaya. Nah kemudian Jawa Timur, sebenarnya apakah memang butuh sosok ibu juga ya untuk supaya Jawa Timur bisa lebih sejahtera arek-areknya gitu. Padahal dengan karakter kan Jawa Timur kemarin saya ngobrol Mas Denny cerita ada berapa wilayah dengan karakter masyarakat beda-beda kan? Masing-masing berbeda. Ada Mataram, ada Pedalungan, ada Madura. Ada Madura, ya. Itu apakah relate dengan ya itu sosok ibu yang kayak ibu bilang tadi ngancani, ngopeni? Saya nggak nerjemahkan apa itu butuh seorang ibu, tapi sebetulnya ya itu wajar seorang pemimpin ada di samping rakyatnya saat rakyatnya membutuhkan. Itu menurut saya wajar. Dan itu yang saya lakukan. Saya nggak ngerti itu seorang ibu atau tidak. Bahkan misalkan kayak kayak misalkan pemadaman kebakaran. Itu kan relatif stafku juga kerja gitu. Tapi aku dampingi anak-anak. Pokoknya aku ada di Surabaya.
pasti aku iya, karena kadang-kadang anak-anak juga nggak berani. Contohnya misalkan pintu ini udah terkepung api gitu, udah terkepung api. Orang untuk keluar kan harus cari jalan. Kadang nggak berani nerobos rumah sebelah. Jadi pernah suatu saat karena ternyata rumah sebelah ini tutup pintunya, orangnya pergi kayaknya waktu itu. Anak-anak takut nggak bisa buka pintunya. Aku ambil kursi aja tak pecah, prok, ini masuk, saya bilang gitu kan. Masuk terus kita buat lubang di perbatasan dinding tetangga sama masuk, kita bisa menyelamatkan orang itu. Jadi kadang-kadang butuh itu gitu. Pernah suatu saat juga seringkali ya mereka tidak di tataran itu gitu. Nanti kalau siapa yang ganti kayak gitu. Kalau saya kan aku pas gitu kan, nanti bisa tak ganti. Pemimpinnya ya, Bu. Iya, jadi sebetulnya itulah gunanya pemimpin. Ada di mana saat rakyatnya membutuhkan. Kalau di Mensos kemarin, ketika Ibu menjabat Mensos, kok nggak terlalu terlihat itu kenapa ya, Bu? Saya sembunyi emang dari media. Oh gitu ya. Saya ada alasan kenapa saya harus sembunyi. Iya. Memang kayaknya Ibu lebih happy waktu jadi wali kota jadi Surabaya. Pemimpin wilayah gitu. Bukan. Sebetulnya banyak yang saya lakukan. Di waktu Mensos bahkan lebih berat. Secara kondisi secara geografisnya lebih berat. Tapi memang saya agak rem ke media. Emang atau jangan-jangan ada perintah untuk terlalu ngerem? Enggak, saya memang sadar dengan diri saya untuk harus ngerem. Ngerem supaya bagi saya yang pertama adalah saya harus konsentrasi terhadap penyelesaian masalah-masalah sosial di Indonesia. Yang kedua ada alasan yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan. Tapi bukan ada yang nyuruh. Itu kesadaran saya. Ibu, Udah terjawab ini Mas. Penasaran gue tenang aja. Kok nggak kayak dulu sih Bu Risma ketika jadi Mensos yang cakupannya nasional kok nggak terekspos gitu. Yang pertama karena memang banyak masalah. Saya ngomong ini saya udah melakukan apa? Karena kan banyak sekali kasus-kasus sosial yang ada di daerah. Saya masa melakukan sendiri, gini aja saya harus ngomong di media, gitu kan. Baru melakukan begini, itu satu alasan pertama. Ada alasan yang kedua yang memang saya secara sadar, saya memang harus mengurangi media. Di media. Ini tak kasih tahu kabar ya. Bu Risma itu kemarin berulang tahun. Makanya saya bilang, Bu, selamat ulang tahun. Ulang tahun. Terima kasih. Sehat selalu, bisa menjalankan tugasnya. Amin. Berarti umur berapa, Bu, sekarang? Udah tua aku. Jangan nanya umur. Nggak boleh nanya umur, Pak Ali. Boleh. Masih sehat gitu aja. Karena dengan umur segini masih dengan aktivitas luar biasa, masih peduli terhadap warganya. Nggak semuanya loh. Banyak juga kita masih muda aja males-malesan. Meskipun katanya buka layanan lapor tapi nggak pernah ada jawaban. Masih muda loh itu. Ini relate sama gitu loh, Bu. Saya tuh pengen tanya gini. Suatu hari kan Ibu pernah pengajian ke tempatnya Gus Ikdam gitu. Saya lihat videonya. Ibu itu tiba-tiba kelihatan bersedih gitu ketika menerima penugasan untuk jadi calon gubernur gitu. Itu terlihat sedih gitu. Saya tuh penasaran. Kok kelihatan sedih itu apa sih Bu yang dirasakan itu apa gitu. Lah wong nggak punya duit toh. Nggak punya duit. Temannya banyak, Bu. Kan temannya Ibu banyak. Iya, tapi kan nggak bisa kita ngandalkan terus teman. Kalau masalah uang. Saya diajari apalagi kalau ibu mertuaku itu disiplin. Sama adik kakak aja kalau ngomong pinjam harus kembalikan. Meskipun 5.000, meskipun 10.000 gitu. Jadi artinya saya kan harus tahu diri gitu. Nah, ini gara-gara itu sedihnya. Kalah duitnya gitu. Ngomong-ngomong uang nih Bu ya. Ini sekarang kan dalam beberapa tahun terakhir ini dalam ketika konstelasi politik, kenapa selalu dikaitkan dengan uang sih gitu loh? Ini kan menurut Ibu sendiri yang mungkin bisa dikatakan sekarang jadi politikus, kemudian juga menteri kan, jadi itu kemudian melihat fenomena tentang politik uang ini gimana menurut Ibu? Jadi karena memang masyarakat
menderita ya. Dia kekurangan, makanya saya juga nggak nyalakan gitu. Makanya waktu saya jadi wali kota Surabaya, saya selalu ajarkan, saya selalu pegang sabda Rasulullah di dalam Al-Quran. Janganlah kamu menjadi fakir, karena kamu akan jadi kafir. Maka bagi saya kafir itu menerjemahnya bukan keluar agama, tapi bahwa kemudian kita menjadi misalkan menjadi copet, menjadi itu. Nah itu pemerintah Umarok sebagai pemimpin itu harus menjaga itu supaya warganya tidak menjadi kafir. Nah kalau saya ngomong, saya selalu ngomong kita akan lebih mulia kalau tangan kita di atas daripada tangan kita di bawah. Makanya itu kita harus sejahtera, kita harus kita harus hidup lebih baik gitu, bukan menjadi fakir gitu. Nah, saya selalu katakan itu ke warga Surabaya dan saya sangat bersyukur warga Surabaya saat itu sangat mengikuti apa yang saya sampaikan sehingga mereka banyak bekerja pagi-pagi, mereka udah berangkat itu. Nah, kemudian saya juga buat challenging untuk mereka, misalkan saya menutup beberapa ruas jalan untuk ada kegiatan sehingga mereka bisa berusaha. Saya buat doli naitran gitu, macam-macam gitu. Nah, sehingga kemudian ekonomi di daerah situ bergerak, orang-orang bisa jualan, kemudian apa namanya, kemudian ada sponsor masuk, kita bisa beli kaos kayak gitu-gitu. Nah, seperti itu yang harus harus dirubah supaya ya masyarakat itu mau mencari nafkah, namun harus dikasih tahu jalannya seperti apa. Dengan meningkatkan kesejahteraan sebenarnya untuk melawan politik money politik tadi ya. Kalau sudah masyarakatnya sejahtera kan nggak butuh uang lagi, dikasih uang juga nolak aja, buat apa, saya udah cukup kok gitu kan. Tak kasih tahu ya. Bu Risma ini kan dulu yang berhasil menutup doli itu. Salah satu prostitusi terbesar di Asia Tenggara loh itu. Bad word-nya Surabaya lah doli gitu misalnya. Penasarannya gini Bu, sebelum itu pernahkah Ibu menghitung ya, misalnya kalau itu ditutup sedemikian banyak kan ini yang efek layanannya ini kan bakal jadi nggak berdaya kan Bu? Itu sudah dihitung Ibu, apa maksud saya? Sudah saya hitung. Saat awal ada beberapa kiai ketemu saya, bertemu saya di balai kota. Saya diminta nutup. Saya ngomong saya nggak mau, karena saya belum bisa memberikan alternatif untuk ekonomi mereka. Saya tolak waktu itu. Ada di media ada, tapi kemudian setelah saya coba melatih mereka untuk mereka berusaha, alhamdulillah saya di titik bisa. Karena itu saya kemudian makanya time frame-nya cukup lama saat itu. Saya punya inisiatif 2012, saya nutup baru 2014 karena saya menyiapkan warga di situ. Ada yang dia ngomong apa kamu, karena saat itu booming ake. Betul. Saya pengen ada pasar ake. Oke, saya berangkatin mereka ke Kalimantan. Mereka belajar untuk bagaimana memotong ake dan sebagainya. Seperti itu. Jadi itu tidak serta-merta begitu, tidak serta-merta saya kemudian menutup. Nah, setelah tahu baru waktunya ditutup gitu, saya tutup. Tapi itu pun karena juga karena banyak anak-anak di sana yang sangat terpengaruh, impact-nya kepada anak-anak. Itu sebetulnya alasan utamanya itu. Masalah anak-anak. Oke Bu, ini sekarang tentang konstelasi politik di Jawa Timur yang cukup menarik ya. Ada 3 serikandi wanita-wanita hebat yang kemudian bertarung, dan ini untuk pertama kalinya mungkin di Indonesia pertarungan semuanya adalah wanita, perempuan. Dan kemudian kalau kita ngomongin ya pemberdayaan perempuan, mau nggak mau ternyata juga peran perempuan sangat besar di Jawa Timur. Nah Ibu melihat konstelasi politiknya gimana dengan ada Ibu Khofifah, ada Ibu Lulu gitu. Persaingannya kayak gimana? Kan cukup menarik nih, sama-sama perempuan ya Bu ya. Saya di titik bukan untuk bersaing. Tadi saya katakan, saya memang bukan saya terus sok beda, bukan. Saya memang tidak ada yang pertama bagi saya.
suara rakyat itu suara Tuhan. Yeah. Jadi karena itu bahkan saat pemeriksaan kesehatan saat itu saya pengen gagalkan karena saya ingat saudara-saudara saya di NTT, di Aceh, di Papua. Saya ngomong ngapain saya kampanye? Kalau saya kampanye kan saya tidak punya arti, saya tidak punya manfaat untuk orang lain. Saya katakan begitu. Saya batalkan, saya diperiksa, saya keluar. Oh, Ibu mau saya keluar, sempat gitu gagalkan sendiri. Ini Bu, saya mau gagalkan sendiri. Terus tiba-tiba ada seorang pendeta dari Papua, dia ada di sini, dia nelpon. Terus dijelaskan nama teman saya, ini mama lagi periksa tapi mau dibatalkan karena ingat saudara-saudara di Papua. Terus pendeta itu ngomong, mama ini semua yang ngatur Tuhan. Mama tidak boleh menggagalkan itu karena semua ini sudah diatur Tuhan. Jadi mama harus jalan terus. Jadi kemudian saya pikir, saya jalan terus, saya dapat apa 2 bulan ini? Saya kan nggak tahu, besok saya mau mati, lusa mau mati, tapi saya pingin saat terakhir saya mati, itu saya masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang saya lakukan, makanya tadi saya nggak pernah ngomong, pilih-pilih, bukan, coblos saya tuh nggak pernah saya. Sama sekali boleh dicek di rekaman itu, nggak pernah saya. Yang saya lakukan adalah bagaimana memberikan solusi kalau mereka punya masalah gitu, termasuk air bersih, termasuk anak putus sekolah, termasuk apa begitu, seperti itu. Jadi saya juga bingung antara ini ngelanggar Bawaslu atau Panwaslu atau ini kemanusiaan, saya juga bingung gitu. Tapi ya sudahlah, saya bilang itu niat saya untuk bantu, bukan niat saya untuk dia milih saya, bahkan saya nggak pergi sendiri itu. Jadi maksud saya ingin bermanfaat untuk orang lain, itu saja. Di titik terakhir saya hidup, saya ingin saya bermanfaat untuk orang lain itu. Masyarakat Jawa Timur. Ya, jadi makanya saya tidak ini perempuan semua calon ini apa nggak kepikir untuk saya. Karena yang saya pikir adalah mereka punya masalah dan saya harus bisa membantu menyelesaikan mereka secepatnya. Ya, luar biasa itu sekali, jalan hidup. Jalan hidup, dan itu nggak bisa saya tiba-tiba disuruh berubah. Sekian tahun saya jadi wali kota. Saya dulu kepala bagian, saya dulu pejabat, jadi kepala dinas, kepala Bapeda. Tapi saat saya nerima itu ya udah pulang habis, nggak karena tak bagi tukang sapu itu gitu. Itu. Ya kasihan di rumah loh, nggak kebagian. Ya gimana? Di rumah kan masih bisa makan kan. Oh gitu ya. Kalau mereka kan belum tentu bisa makan. Oke, menjadi berkah untuk banyak orang. Itu adalah kata kunci dari Ibu Risma. Terima kasih sekali waktunya Ibu, meluangkan waktu di tengah kesibukan karena habis ini masih keliling lagi Bu ya. Ada berapa kota di kesibukan ini meluangkan waktu. Ada pesan-pesan buat pemirsa 2045 Bu yang ingin disampaikan? Iya. Jadi bagi saya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin asal kita mau atau tidak. Seringkali orang bilang bahwa kemiskinan struktural itu tidak bisa diselesaikan. Ya, orang miskin pasti anaknya juga akan jadi miskin. Tapi bagi saya tidak. Bagi saya kita bisa merubah itu. Takdir yang diciptakan, takdir yang ada itu takdir saat kita lahir dan takdir saat kita mati. Tapi tidak pernah ada ngomong takdir seorang kita apakah bisa sukses atau tidak. Siapapun dia berhak untuk berhasil dan berhak untuk sukses. Matur nuwun Ibu. Selalu. Amin. Ya, terima kasih sekali Ibu Risma sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Timur yang akan maju di Pilkada 2024 ini. Terima kasih Ibu dan teman-teman semuanya, tetap pantengin terus Diskusi Barbar di channel 2045 TV. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.